إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أنبيائه وأوليائه من الشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى شيخ سفيان عبد الوهاب شيخ سليمان شيخ مشهور شيخ بن شيخ أنوار شيخ فاضل المرجوكي خصوصا إلى جدي وأوصلهم وفرهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kita lanjutkan hadis ke 48. Kita lanjutkan masih di huruf alif kitab Mukhtarul Hadis ke 48. Ada nekarana sira ma taradallahu maing barang ifrada wis nindakaken sapa Allah alaika ing atas sira mus mardoaken iftarada wis mardoaken sapa Allah alaika ing atas sira takun mongko ana sapa sira min abdin nasi iku sing saking luweh api-apike hamba min abdinasi wajtanib lan ngedono sira maing barang karoma wis ngaramaken sapa Allah alaika ing atase sira ing atase sira takun mongko ana sira iku aura anas luweh wira-wira ini pira-pira menungso wardolan lidanono sira bima kelawan barang wardolan lido sira bima kelawan barang ko sama wis bagi sapa Allah laka ketui sira takun mongko ana sapa sira itu min agnan nasi saking sugih-suguhe pira-pira menungso. Jadi ini ada maftaradallahu alaika takun min abdinas. Maksudnya adalah kita disuruh oleh Nabi untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah sehingga kita menjadi min abdinas luweh ahli-ahli ibadah saking pira-pira manungsa. Dadi min abadin nas min abadin nas saking ahli ibadah pira-pira ahli ibadah pira-pira menungso. Jadi kita menjadi orang yang paling ahli ibadah itu ketika kita menjalankan seluruh apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita jadi orang yang paling wirai-wirainya manusia. Dan wirai aura'in nas wardo dan ridho, kita disuruh untuk ridho kepada semua yang telah dibagikan kepada kita oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang sumugih menungso, jadi orang yang sugih-sugih wong lah istilahnya begitu. Kalau kita itu jadi orang yang ridho bima qasamallah, artinya orang yang qanaah. Diterangkan di hadis yang lain itu kan itu laisal gina angkasratil mal walakinnal gina nafas kan itu. Jadi orang yang merasa qanaah, orang yang merasa ini adalah orang yang dari kaya-kayanya manusia. Karena orang itu kalau enggak qanaah, berapapun dikasih oleh Allah enggak bakalan dia itu terima ya. Enggak bakalan nerima ya, kurang terus. Nah, tidak bisa genenas itu enggak bisa. Adibu, lanjutkan. Adibu
ngulangono sira kabeh auladakum ing anak ira kabeh ala salasi hisolin ing atase telu pira-pira penggawean ya. Siji hubin nabiikum, siji iku seneng marang nabi ira kabeh yaiku Kanjeng Nabi Muhammad, wa hubbi ahli baitihi lan seneng ahli baite nabi, wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an mongko setuhune wong kang gawa, wong kang mengku Al-Qur'an iku fi dillahi ing dalem yup-yupane Allah, ing dalem bayangane Allah. Yauma la dilla ora ana la dilla yauma ing dalem dina ya. Yauma ing dalem dina la dilla ora ana iyup-iyupan illa diluhu kejaba iyup-iyupane Allah ma'ambiyai semertane nabi-nabine Allah wa asfiyai wong kang dipilih Allah. Jadi ini begini, kita itu disuruh membimbing anak-anak kita, murid-murid kita pada atas 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, cinta kepada Nabi, ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa ya? Aplikasinya ya dengan cara mengikuti apa yang telah menjadi ajaran Nabi Muhammad. Kemudian kita baca sholawat dan lain sebagainya, itu sebagian dari aplikasi kita hubbi Nabi atau cinta kepada Nabi, baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Kemudian hubbi ahli baiti, mencintai ahli bait atau keturunannya Nabi ya. Ahli baitnya Nabi, habaib, para habaib. Nah, caranya bagaimana mencintai para habaib? Ya, kita jangan memusuhi mereka. Kalau memang habaib ada yang salah ya kita ingatkan. Saya sangat setuju kemarin sempat mendengar ceramahnya Habib Jindan atau siapa lupa saya. Itu begitu ya. Kalau mau kalian mencintai ahli bait ya jangan dimusuhi, jangan di ini. Kalau emang salah ya harus diingatkan, jangan dibiarkan. Enggak ada alasan misalnya, wah itu ahli bait ya apa Habib itu salah ya timbarno ae, sembarno. Lah itu malah katanya Habib siapa Jindan atau siapa itu kemarin saya lupa di YouTube atau di mana ceramahnya begitu. Kalau misalnya ada ahli bait yang melakukan kesalahan, kemudian kita diam saja karena kita dengan alasan wah itu ahli bait, nah itu malah kata beliau khianat. Ya. Jadi ahli bait yang baik-baik mari kita senangi, kita ikuti. Nah yang kemudian ahli bait yang kemungkinan ya namanya ahli bait juga manusia walaupun keturunannya Nabi, beliau semua adalah manusia yang ada makhluk manusianya, ada tempatnya lupa karena bukan Nabi, keturunan Nabi, ingat ya bukan Nabi. Kalau Nabi memang maksum, Nabi Muhammad tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, tapi kalau keturunannya kan tidak dijamin maksum, tetap makhluk khotok wanisian. Kalau lupa ya kita ingatkan. Tidak membabi buta, tidak senang dengan membabi buta. Wah, apa yang dikatakan ahli bait kita harus mesti ini ya. Kalau emang salah. Dulu saya pernah ada suatu ketika cerita ini ya, almarhumullah Pak Yai Saifuddin Juri, guru kami. Ada orang yang tidak tahu ya mengaku Habib ya, datang ke rumah dalam beliau. Oh, ngomong banyak dan lain sebagainya cerita. Ujungnya minta duit, minta apa segala macam, bahkan agak memaksa. Akhirnya sama almarhum Mbak Saifuddin diingatkan, kalau kamu ahli bait seharusnya tidak begini.
Bahkan Nabi itu kan pernah bersabda ketika kisahnya Sa'labah itu, sampai bahwa beliau dan keluarganya tidak boleh menerima zakat, kan begitu. Itu diingatkan sama almarhum Pak Saifuddin yang mengaku Habib tadi ya, sehingga ini sesuatu yang baik, artinya kita mencintai orang itu dengan tidak membiarkannya terjerumus ya. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena barang siapa yang membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran atau sampai hafal ya, kalau bisa hafal Al-Quran, itu hamalatul Quran fi dzillillah, maka Allah akan memberikan payung pada satu waktu yang di situ, ini hari kiamat, di padang mahsyar tidak ada payung kecuali payungnya Allah bersama para anbiya dan orang-orang pilihannya Allah wa asfiyaihi ya. Jadi para nabi dan para rasul, para orang pilihannya Allah, kita akan bersama mereka ketika kita suka membaca Al-Quran. Karena fa inna hamalatal Quran, sungguhnya orang yang mengku nggawa Al-Quran iku bidillah ing dalem yup-yupane Allah. Jadi ada di bayang-bayangnya Allah ya. Jadi 3 perkara ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Hubbi Nabi, cinta kepada Nabi. Hubbi Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini ketiganya ini. Oke ya, kita lanjutkan. Ud'u ndonga sira kabeh Allah marang Allah ing Allah. Wa antum lan ya sira kabeh iku mikine duweni keyakinan bil ijabati kelawan diijabahi. Wa lamu lan ngawurana sira kabeh anallah ing stune ya Allah taala murun Allah iku lastajibu ora bakal ngijabahi sapa Allah doa ing dongane min qalbi atine min qalbi ghafilin saking ati kang lali lahin maring Allah. Jadi ini hadis yang ke-50 menerangkan, menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan agar diijabahi. Ya. Jadi berdoa itu perlu yakin, jangan doa terus anggang-anggang paling ramah dia. Ini sudah tidak ini ya. Jadi berdoa harus dengan penuh keyakinan. Muginuna bil ijabah. Meyakinkan diri kita bahwa doa kita itu akan diijabahi. Ini pun selaras dengan sebuah hadis sebuah hadis qudsi ya, ana idadoni abdi, aku berada di prasangka hambaku. Jadi kalau orang berprasangka baik terhadap dirinya sendiri, maka insya Allah Allah akan pula memberikan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini doa pun begitu. Doa itu kalau kita yakini akan diijabahi dan kita tidak lupa dengan Allah, tidak lupa bahwa kita memang butuh, sangat butuh pada Allah, maka insya Allah akan diijabahi ya. Falamu anna Allah lan ngawuron dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabahi doa orang yang di hatinya itu ada ghafilin, lupa, lali kepada Allah. Nah, kita bisa nimbang kenapa doa kita kok sering nggak diijabah misalnya, padahal kata Allah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i dada'ani. Itu diawali dulu ya, idza sa'alaka fa inni qarib. Kalau kita dekat, kalau Allah itu dekat dengan kita ya berarti kita tidak mungkin dengan lupa dengan Allah. Nah, kalau kita sudah tidak dekat dengan Allah ya hasilnya ya doa kita tidak mustajab ya, tidak dekat lupa ya, sering tidak dikir sering tidak dikir pada Allah, sering lupa ya. Ini kita lanjutkan. Idza ataka arikalane teko ka ing sira
Insyaallah. Ida ataka ari kalane nekaaken ka ing sira sapa Allahu Allah malan ing donya. Fal yura mongko ngetokno sira asaru nikmatillahi ing bekase nikmati Allah alaika ing atase sira wa karomatihi lan kemuliaane Allah. Artinya begini, ketika kita dikasih harta yang banyak sama Allah, maka kita disuruh untuk memperlihatkan asar, memperlihatkan bekasnya. Nah, cara memperlihatkan bekasnya apa ya? Dengan bersedekah, infak dan lain sebagainya, itu memperlihatkan asar nikmatillah, asar memperlihatkan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi harta yang diberikan kepada kita harus kita perlihatkan asarnya. Ya, memperlihatkan asar itu dengan cara itu bersedekah. Jangan dibahai dewe, diimpet dewe, malah pelit, ya, kikir. Wah, ini naudzubillah ya. Dapat harta berapapun apa yang diberikan Allah, kita ada yang hadis kemarin tuh disuruh tahadus binikmah. Artinya kita bersyukur, tahadus binikmah. Diomongno, wah alhamdulillah mari oleh ini, sambil kita aplikasikan dengan bersedekah, berinfak, ya, aja medit-medit, ya. Itu asarun nikmatillah. Diketokno, oh iki nikmati pangeran, ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara bersedekah, berinfak, ya. Itu idza atakallahu malan falyura asaru nikmatillah alaika wa karamatihi. Kita lanjutkan. Idza ataitum sholata, idza ataitum ari kalane nekani sira kabeh as-sholata ing salat, fa alaikum mongko keduwe sira kabeh pisan iki nate kelawan tenang nyantai, pama adraktum pama mongko barang adraktum nyusul sira kabeh pasallu mongko salat sira kabeh wama fatakum lan wamalan barang fatakun ketinggalan sira kabeh faatimu mongko nyemparno sira kabeh. Jadi begini, ini hadis ini nerangkan tentang kita itu tidak boleh tergesa-gesa di dalam tidak boleh tergesa ketika kita mau sholat. Misalnya begini, kita mau sholat berjamaah, ini yang dimaksud hadis ini begitu. Sholat berjamaah, melawai wudhu sampai misalnya waktu itu mangan itu sampai ditinggal melawai wudhu, kamu wudhu langsung seret, wah, kau susu, nah, itu tidak boleh. Santai aja ya, tenang aja ya. Apa yang kita dapati saat imam itu misalnya masih berdiri, ya kita dapati, tidak perlu terus imam rukuk langsung langsung rukuk ya, banter-banteran. Nah, ini tidak boleh ya. Kita disuruh tenang mengerjakan sholat, niat ya, tenang. Kita dapati imam itu pada saat tasahud akhir misalnya, ya kita ikut tasahud akhir itu, kemudian kita sempurnakan apa yang kita tidak dapati sama imam, ya. Nggak usah imam bos wayai sujud langsung melawayu mele sujud, ya tidak boleh, malah ini tidak pas ya. Jadi bawa antar imam misalnya dari rakaat itu imam sudah baca suratnya mau habis, baca moco imame moco karek sayat misalnya melawayu teko ado langsung wudhu melawayu seret kanggo ngejar. Nah, ini tidak boleh. Hendaklah kita mengerjakan sholat itu, mendatangi sholat itu dengan tenang ya, santai ya. Kan banyak itu orang kowe susu biasa ya, saya dulu juga sering seperti itu, sekali melawayu terus langsung wudhu langsung melawayu pokoknya kepiye iso, nah, gak sampai ketinggalan sak rakaat atau imam. Wah lah ya, ini ndak
boleh. Akhirnya kita tidak tenang dalam menjalankan sholat. Padahal ketika kita mau menjalankan sholat, kita harus dalam keadaan tenang. Ya. Idza ahabba, dilanjutkan. Idza ahabba Allah. Ari kalane seneng sapa Allah abdan ing kawula. Ibtalahu mongko bakal nyoba sapa Allahu ing kawula. Liasma'a supaya ngrungu sapa kawula sapa Allah tadar ru'ahu ing tadarru'e permohonan tadarru'ahu ing permohonane abdun. Jadi begini ya. Ya haballah abdan ibtalahu. Jadi terkadang Allah itu memberikan cobaan kepada hambanya yang Allah sayangi ya. Allah sayang kepada hamba itu, maka dikasih cobaan. Supaya apa ya? Allah itu agar apa? Dia benar-benar tadarru. Oh iya, ini benar-benar memohon ya. Memohon bersimpu sujud ya. Semakin banyak sujudnya, tidak putus asa. Tidak frustasi. Kadang ada orang misalnya wis tak wangi-wangi sembayang, tak wangi-wangi dikir, tak wangi poso, tapi kok tetep pancet ae. Gak mundak-mundak malah melarat malah lah. Ini enggak boleh, itu tai asu, itu namanya putus asa. Padahal Allah atau kadang begini orang, berarti Allah gak seneng karo aku. Ya enggak begitu. Jadi dan cobaan itu ada macam-macam ya. Allah akan menguji dengan bermacam-macam cara ketika Allah itu menyukai orang yang dia cintai ya. Jadi akan diuji dengan beberapa cara. Supaya apa ya? Allah itu benar-benar yakin, oh iki benar-benar hambaku sing tak senengi. Soalnya dia benar-benar bisa tadarru, benar-benar mempermohonan, bisa sujud kepada Allah itu. Jadi ketika Allah suka kepada seorang hamba, maka Allah bisa jadi akan mengujinya. Ini tolong diingat ya. Jangan sampai salah. Nanti ada orang yang misalnya seorang alim, ulama, kiai terus apa? Sholat atau kono loro sampai itu. Kadang kita sebagai orang yang melihat ngono suudon ya tidak boleh. Itu bisa jadi ujian yang bagaimana kita itu bisa mempertahankan keyakinan dan keimanan kita itu. Kita lanjutkan ida aksana hari kalane bagusi sapa rajul wong lanang as-sholata ing salat fa atamma mongko nyempurnakno sapa rajul ruku'aha ing ruku'e rajul wa sujudahalan sujude rajul qalati salat mongko ngucap sapa as-sholatu salat hafidhoka ngrekso sira hafidhoka mongko bakal ngrekso ing sira sapa Allahu Allah kama hafidni kama komo bilang hafidni wis ngerso sira ni ing ingsun batur pau mongko den trima apa salate rajul wa idza asa'alan arikalane gawe Allah sapa rajul salata ing salat fala tegese falam yutrima mongko ora nyempurna sapa rajul ruku'a ing ruku'e rajul wa sujuda lan sujude rajul qolatil salat qolat mongko ngucap sapa as-salatu salat doyi aka nyak-nyakno sira nyak-nyakno ing sira sapa Allah kabado aya doyi aka mongko bakal nyak-nyakno ing sira sapa Allah kama doyi tani kama kaya barang doyi tani wis nyak-nyakno sira ni ing ingsun Fatul lafulan gulung
Fatulah sumangka gulung apa salat kama kaya bareng yulafu digulung apa asaubu yulafu den gulung apa asaubu pakaian asaubul kholaku pakaian al kholaku kang rusak kang lungset payudrobu mongko den gepo biya kelawan salat apa wajuhu wajahe rojul. Nah ini hadis ini menerangkan kita disuruh membagusi, memperbaiki sholat kita. Apa memperbaiki sholat? Fa'atamu ruku'aha wa sujuda. Menyempurnakan ruku' dan sujud. Sujud dengan benar. Ruku' dengan benar ya. Ruku' aja penjulit. Ya. Ruku' itu minimal ada tumak ninanya ya. Lurus ya. Apa? Geger punggung dengan ini lurus. Nah, pada saat ruku kemudian ada tumak ninanya. Tumak nina itu kalau Imam Syafi'i itu kita baca subhanallah. Itu tumak nina. Subhanallah. Kadang ono sing cepet piye Pak nek subhanallah cepet. Subhanallah. Ayo. Ya pokoknya itulah ya. Selafal subhanallah. Itu sujudnya yang lurus, kemudian rukuknya yang lurus, sujudnya juga demikian ya. Jangan sampai sujud tanggang-anggang baduke urung tutuk lantai wis ngadeg. Ya ini ya ndak boleh. Lah siapa yang bisa menyempurnakan rukuknya, sujudnya? Yo kenapa Pak kok hanya rukuk dan sujudnya? Kenapa kok hanya rukuk dan sujudnya? Ini paling rawan. Rukuk dan sujud itu paling rawan, gerakan sholat yang paling rawan untuk ini kan kalau berdiri itu kan ya standar ya, berdiri kan standar. Wong kon berdiri lurus yo nek kono yo gak bisa. Atau misalnya begini ya Allah itu kan la yukallifu nafsan illa wus'aha kan. Misalnya kok dia rukuknya hanya bisa ya tapi ya diusahakan sebisa mungkin ya. Kalau sakit ya beda lagi, atau kalau berhalangan darurat ya beda lagi. Ini yang dimaksud orang yang sempurna. So ngadeg sempurna, iso rukuk sempurna, iso sujud sempurna. Nah kalau sujud ndak sempurna, rukuk ndak bisa sempurna karena memang sakit ya beda lagi, itu perhitungannya beda, darurat namanya. Ini yang dimaksud itu orang yang sempurna, orang yang tidak sakit, gak boyoen, gak apa segala macem, ya diusahakan itu rukuk dan sujudnya. Karena apa? Ketika kita bisa menyempurnakan rukuk kita, bisa menyempurnakan sujud kita, maka Allah akan ngerekso, menjaga kita, ya, menjaga orang itu, menjaga rojul itu, sebagaimana ya rojul itu atau kita itu menjaga sholat. Tapi ketika kita berbuat jelek terhadap sholat, rukuknya enggak pas, sujudnya enggak sesuai dengan standar sujud, rukuknya ya ngono mau anggar penculit durung rukuk durung lurus kono wis ngadeg maneh ngono ya. Atau sujud durung pas wis mencolat penculitnya, ini Allah akan menyia-nyiakan sebagaimana orang itu menyia-nyiakan rukuk dan sujud itu. Dan sholatnya tidak akan diterima kalau kita sia-siakan. Ya, kalau sholat kita sempurnakan ya langsung sholatnya terima. Kalau kita sia-siakan ya sholatnya tidak terima. Ya wis muspro lah. Podo mbek itu ini diperumpamakan fatullabu kama yullabu ya. Maka seperti halnya sholat tadi digulung ya, digulungnya terus dibuat. Ya. Kayak pakaian yang tidak bermanfaat, pakaian yang rusak digulung terus dibuat ya. Jadi percuma. Wis sembayang ora karo-karan percuma. Fayudrobu biha wajuhu. Dan nanti
apa yang sholat yang dikerjakan itu kewaplok nang ngone raine ya. Dikeplak nang raine iki lho sholat sing gak jelas sing plak ngono ya. Nah, itu maka kita harus ya belajar selama kita itu masih sehat walafiat, selama tidak ada gangguan dengan badan kita ya, dengan kesehatan kita, kita usahakan sholat itu dengan sempurna. Nah, tuntunannya sholat dengan sempurna ya, ada banyak tuntunan sholat itu ya. Bagaimana yang shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi ya, bersolatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat ya. Ya wis yang penting memang kalau dia di sini kan jelas yang menjadi prioritasnya itu gerakannya. Dari segi gerakan dulu ya, dari segi gerakan itu adalah rukuk dan sujud, itu priority. Selanjutnya ya, idza adzana, hari kalane adzan sapa al muadzinu muadzin yaumal jumuati ing dalam dina Jumat, haruma mengko den karamaken apa al amalu ngamal. Jadi ketika hari Jumat terus waktunya adzan, kita mau Jumatan ke masjid ya, waktunya adzan lah, jangan kita melakukan ngamal, diharamkan. Wayadan dadakno wis ora nek wayadan salat apa? Salat tahiyal masjid atau salat biasa ini sing kari-kari. Di barang ini biasa dulu masih di pondok itu sering. Jumatan waktu saya masih di pondok MTS masih kecil ya, Jumatan ini nang Masjid Sungai Lebak, waduh ya. Tapi sebenarnya tidak jadi alasan ya, waktu itu ya arek-arek santri ya jadi alasan ya karena nyantai aja ya. Akhirnya ya kono ya kadang wis khutbah, kadang pas awaya adzan. Nah, di saat adzan itu kita tidak boleh sholat, tidak boleh beramal. Di waktu adzan itu diharamkan. Ya, Pak, kita dengarkan adzan sampai selesai baru kita lakukan sholat. Nah, kalau itu sudah misalnya khotib sudah naik di atas mimbar ya, sholat kita percepat. Jangan malah lama-lama. Ya, kita percepat sholatnya. Ya. Kita percepat sholat artinya ya sebatas itu tadi, tumakninanya tetap ada ya. Jok dibuanterno terus gak ono tumakninah ya, tumakninah tetap ada. Itu ya hadis ke-55. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.